Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tanah Surga rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa selalu sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka dibangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat sangat memahami betapa mahalnya hadiah itu. Oleh karena itu, mereka tidak pernah meninggalkannya sejak mendengar hadis tersebut. Lihatlah dalam kisah berikut bagaimana para perawi hadis ini saling berlomba-lomba untuk menjaganya secara istiqomah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat wanita Ummu Habibah. Beliau berkata, saya tidak pernah meninggalkannya sejak saya mendengarnya dari Rasulullah. Ibnu Ambasah berkata, saya tidak pernah meninggalkannya sejak saya mendengarnya dari Ummu Habibah. Amir bin Aus berkata, saya tidak pernah meninggalkannya sejak saya mendengarnya dari Ambasah. Nu'man bin Salim berkata, saya tidak pernah meninggalkannya sejak saya mendengarnya dari Amir bin Aus. Subhanallah, sungguh sangat menyedihkan apa yang terjadi pada zaman kita ini. Kita banyak manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah, melalaikannya dengan anggapan bahwa itu bukan sebuah kewajiban. Cuma sunnah kok, ngapain susah payah melaksanakannya? Mungkin itulah ungkapan yang sering kita dengar dari sebagian umat Islam. Mereka mengira bahwa amalan sunnah bukan prioritas ibadah kita. Sebagian mengira bahwa ibadah sunnah tidak perlu diperjuangkan untuk melakukannya. Toh tidak ada mendatangkan dosa. Sunnah Rasul adalah jalan panjang kesuksesan kita. Kita khawatir kalau meninggalkan sunnahnya akan menempuh jalan yang sesat sehingga tidak pernah sampai kepada surga Allah. Ibnu Qayyim berkata, Allah tidak akan mencintaimu kecuali engkau mengikuti sang kekasih, yaitu Rasulullah, secara lahir dan batin, membenarkan sabdanya, mentaati perintahnya, menjawab dakwahnya, mengikuti jalan hidupnya, mendahulukan hukum beliau dibandingkan hukum yang lain, mendahulukan cinta kepada beliau di atas cinta kepada yang lain, mendahulukan ketaatan kepada beliau dibandingkan kepada yang lain. Coba saja lakukan apa yang dapat menggapai cinta Allah menurut caramu sendiri. Engkau mencari cahaya, namun tidak akan pernah mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Ali Imran 31. Katakanlah, jika memang kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan diampuni dosamu. Dalam Quran Surat Al-Ahzab 21, Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Sobat Tanah Surga rahimakumullah. Terkadang saat kita menyebutkan sabda atau perbuatan Rasulullah, ada seseorang bertanya, apakah ini hukumnya sunnah atau wajib? Kalau sunnah kan tidak harus kami lakukan. Padahal sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian sekali dengan semua hal yang datang dari Rasulullah. Mereka bersusah payah untuk mengikuti semua sunnah dan kebiasaan Rasulullah tanpa membeda-bedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Coba bandingkan cara pandang kita dengan para sahabat Rasulullah. Apakah kita tidak ingin menjadi pendamping beliau di dalam surga Allah? Cara terbaik untuk menjadi pendamping Rasulullah adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Abu Bakar As-Siddiq membuktikan dirinya sebagai umat Rasulullah yang terbaik. Beliau berkata, aku tidak pernah meninggalkan satu sunnah pun
yang dikerjakan oleh Rasulullah, melainkan aku juga mengerjakannya. Karena aku khawatir kalau aku meninggalkan satu saja dari sunnah beliau, aku akan menyimpang. Dibutuhkan banyak pengorbanan dan kerja keras untuk membiasakan diri menjaga sunnah-sunnah Nabi. Kesabaran adalah kunci utama agar bisa istiqomah dalam melaksanakan anjuran beliau. Namun di balik rasa letih itu terkandung banyak keutamaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.